tapi biasanya ada orang lain yang dibawanya untuk membantu dia menjelaskan DPP dan juga sekaligus fungsi-fungsi dari DPP itu sendiri. Nah, sebenarnya di tempat kita sudah ada buku yang pernah Pastor beritahu tentang pedoman Dewan Pastoral Paroki yang terbaru yang dicetak oleh pihak Keuskupan. Dalam pengurusan kita telah mengikuti apa yang digariskan dan tertulis di sini. Kita mengikuti struktur DPP ini untuk membantu kita dalam reksa pastoral di paroki. Mengenai pembekalan, mungkin malam ini kita akan menentukan dulu poin-poin penting yang kita katakanlah sebagai rekomendasi kita dari DPP kita. Kira-kira bekal apa yang perlu kita minta dari Sekretaris Keuskupan. Pertama itu pasti soal buku ini, pasti dijelaskannya. Buku ini dan juga tugas-tugas kita sesuai dengan bidang-bidang yang ada di DPP itu pasti dijelaskan. Nah, saya juga sudah membimbing di Pastor Bases. Kita juga minta sekaligus pembekalan untuk prodiakon. Dan di antara kita yang masih bersedia menjadi prodiakon. Nah, nanti prodiakon ini nanti juga akan dibekali apakah secara khusus atau bisa bersama-sama dengan pengurus DPP yang ada. Ini yang belum masih saya mau tanyakan ke Pastor Bases. Tapi dari pembicaraan kami lewat telepon waktu itu, beliau sudah mengerti apa yang menjadi keinginan kita untuk pembekalan DPP dan prodiakon. Kalau seandainya nanti digabungkan sekaligus, saya pikir juga tidak masalah, supaya juga prodiakon paham karena juga terlibat dalam keanggotaan DPP, apa tugas-tugas DPP itu sendiri. Lalu hal lain, jadwal yang akan kita sodorkan itu kita akan mengikuti, ya katakanlah agak fleksibel lah, kita mengikuti apa yang bisa disampaikan oleh pihak Keuskupan tentang Pastor Bases. Kita akan memberikan ruang yang cukup banyak dalam sesi-sesi, dan entah tanya jawab kah atau sharing pengalaman dan segala macam, itu bisa kita sampaikan kepada beliau supaya dalam pemberian materi beliau fokus. Dan nanti ya katakanlah mungkin hari terakhir saya akan minta ruang tanya jawab yang agak banyak, karena pasti banyak yang ingin ditanyakan oleh umat, misalnya soal perkawinan, soal ya, tugas-tugas khusus di DPP itu silakan dipertanyakan atau diperjelas, termasuk juga prodiakon seharusnya bagaimana dan segala macam yang selama ini kan ada surat edarannya, itu juga mungkin bisa diperjelas oleh beliau supaya setelah dari prodiakon tidak ada keraguan dalam menjalankan tugas. Karena di surat SK yang terbaru itu ketika dikatakan prodiakon hanya boleh membantu komuni pada hari-hari raya tertentu saja. Dan alasannya juga yang disampaikan oleh pastor mungkin tidak lengkap. Kalau yang katakanlah pakarnya, Pastor Bases ini juga pakar hukum Gereja Katolik, kita bisa minta penjelasan lebih dari beliau. Lalu susunan kepengurusan kita kemarin sudah saya sampaikan, hanya saya lupa memberikan teksnya ke pihak sekretariat Keuskupan. Karena ketika berangkat ke Manado waktu itu terbawa dalam map. Setelah pulang dari sana baru serahkan lagi, kelupaan lagi karena masih dalam tas. Udahlah, saya bilang nunggu, jangan saya minggu depan saya akan ke Pontianak untuk menyerahkan laporan.